Selamat siang Bapak Ibu semua. Dalam kesempatan ini kami ingin bagi-bagi oleh-oleh dari Bali, bukan kacang Bali, bukan yang lain-lain, namun oleh-oleh yang sedikit agak serius, yaitu oleh-oleh catatan dari menghadiri pertemuan yang tadi disebut oleh Ibu Tiara, pertemuan yang judulnya cukup high level panel of eminent person, jadi sudah panel yang tinggi, eminent person lagi, jadi sesuatu yang sangat tinggi. Dan pertemuan itu sebenarnya berjalan 25 sampai 27 Maret. Ya. Namun akademisi saat itu hanya diundang untuk hari pertama saja, saat high levelnya belum datang. Jadi high levelnya datang sebenarnya sudah pulang. Agak menarik, saya pikir di sana kan ketemu high level panelnya, ternyata datanya hari kedua dan ketiganya, tapi nggak apa-apa. Jadi setidaknya sudah diundang. Namun undangannya pun mungkin juga ini sedikit kritikan juga ya, bahwa kita menerima undangannya pun secara tidak sengaja tidak. Saya yakin sebagai Bapak Ibu mungkin tidak, pengumumannya tidak nyampe. Ada yang mendengar ini sebelumnya, mendapat undangan mengenai ini? Karena memang proses distribusinya tidak secara sistematis. Saya agak kita waktu itu dari akademisi pertanyakan juga kenapa pertemuan yang sebesar ini, namun diseminasi informasi mengenai undangan dan sebagainya itu sangat tidak clear, sehingga kita pun masih bertanya-tanya sampai hari pelaksanaan agendanya apa dan sebagainya masih kurang jelas. Namun apapun itu ada beberapa hal yang catatan yang mungkin bisa kita sharing dengan Bapak Ibu di sini untuk dicermati kira-kira nanti implikasinya bagi kita untuk yang pemerhati untuk kebijakan kesehatan seperti apa. Nah, sedikit mundur mengenai konteks dari high level meeting itu sendiri. Kita tahu semua NDG selama ini menjadi panglima dari pembangunan global termasuk untuk kesehatan. Ya. Namun NDG ini seperti saya tahu sudah mau expired. Awal dari bulan ini kita pada 1000 hari lagi sebelum itu betul-betul expired. Jadi harus segera diganti karena waktunya sudah habis untuk NDG-nya dalam waktu 1000 hari lagi. Sehingga memang sejak 2 tahun belakangan ini banyak sekali pihak-pihak yang sudah mulai bertanya-tanya apa yang akan terjadi pasca 2015, apa yang akan dilaksanakan per 1 Januari 2016, karena 31 Desember 2015 sudah berubah. Dan untuk kita yang di kalangan kesehatan secara spesifik tentunya kita lebih penasaran lagi seperti apa agenda kesehatan dalam agenda yang pembangunan pasca 2015. Apakah kesehatannya masih ada atau tidak, atau dijauh, atau lari kemana? Banyak orang yang penasaran apakah kesehatan masih menjadi bagian sentral untuk agenda pasca 2015. Karena kita tahu dalam MDG kesehatan seakan-akan menjadi primadona, banyak goal yang di situ terkait dengan kesehatan. Namun kita belum bisa memastikan untuk kedepannya apakah tetap seperti itu ataukah seperti yang lain. Ini yang kita lihat dari prosesnya. Nah, yang jelas perjalanan menuju itu sudah mulai, dan yang menarik memang perjalanan untuk menggodok tema agenda pasca 2015 ini berbeda dengan perjalanan saat menggodok MDG. Jadi kalau kita coba ingat-ingat kembali, saya yakin sebagai besar kita tidak tahu dulu MDG itu prosesnya bagaimana. Karena memang seperti jatuh dari langit dan tidak banyak yang tahu kok bisa keluar berapa goal itu, prosesnya seperti apa, dan itu juga yang diakui. Jadi pada saat pertemuan ini salah satu chairnya adalah Profesor Jeffrey Sachs. Beliau adalah salah satu arsiteknya MDG yang sebelumnya, dan beliau mengakui bahwa MDG yang dulu itu praktis seperti disodorkan saja. Jadi tidak ada proses konsultasi yang berkepanjangan, proses konsultasi yang intensif, praktis dari PBB menyodorkan MDG ini ke seluruh anggota PBB. Nah, pada saat itu oke, karena memang saat itu memang kita belum punya agenda sebelumnya dan konteksnya agak sedikit berbeda. Namun untuk yang menjelang pasca 2015 nampaknya tidak bisa diterima lagi apabila ada satu agenda yang jatuh dari langit yang disodorkan di situ saja tanpa ada proses konsultasi dengan semua yang berkepentingan di situ, yaitu seluruh masyarakat dunia. Sehingga di sini prosesnya dibuat supaya sekonsultatif mungkin, sehingga menjadi cukup kompleks. Dan tadi sudah disebut oleh Bu Tiara, salah satunya adalah untuk mengawal proses ini
Sekjen PBB Pak Bantimun membentuk High Level Panel of Eminent Person yang terdiri dari 27 orang dari berbagai penjuru dunia yang diketuai oleh 3 beliau ini sebagai co-chair dari High Level Panel of Eminent Person ini. Pada saat pertemuan di Bali yang hadir hanya Pak SBY dan Ellen Sirlight Johnson yang dari Liberia. Pak David Cameron mengirimkan wakilnya karena ada pembahasan anggaran saat itu di London, jadi tidak bisa ditinggalkan kalau ada masalah anggaran nasional, sehingga hanya bukan wakil saja, hanya 2 beliau itu yang hadir dan yang Pak David Cameron menurunkan wakilnya. Nah, untuk di Indonesia yang kami bertanya karena cukup lama juga di balik Pak SBY ini timnya siapa yang memberikan masukan untuk usulan ini, karena ini adalah posisi yang sangat strategik dan semestinya pasti di balik itu ada tim yang memberikan masukan-masukan untuk rumusan-rumusan pasca MDG ini, dan baru terjawab pada saat pertemuan tersebut ada yang disebut dengan Ketua National Committee for Post MDG, dan sebelumnya di koran saya juga sudah ada, cuman saya baru menangkap kemudian di sini disebutkan bahwa komitenya di sini dipimpin oleh Pak Kuntoro Mangkusubroto. Jadi Pak Kuntoro ini yang kita kenal di UKP 4 ditugaskan oleh Pak SBY sebagai kepala dari National Committee untuk Post MDG agenda. Jadi kalau ada yang ingin memberikan masukan-masukan, salah satu entry point yang paling strategis bisa lewat Pak Kuntoro Mangkusubroto ini, karena beliau yang menjadi pimpinan dari timnya. Namun anggota-anggota timnya sendiri saya belum begitu paham, namun saya kita tahu di personnya Pak Kuntoro. Kalau ada yang ingin memberikan masukan secara langsung, karena beliau yang menjadi key personnya di situ. Nah, kalau ada yang ingin informasi lebih lanjut mengenai High Level Panel bisa masuk ke website ini www.post2015hlp.org. Di sini Anda bisa melihat siapa saja yang masuk di High Level Panel, apa kegiatannya, apa jadwalnya, dan apa dokumen-dokumen yang dihasilkan. Bisa Anda download secara langsung, tidak akan kita share di sini. Yang kita share adalah yang terkait dengan pertemuan yang dirancang oleh High Level Panel. Tadi disebutkan oleh Bu Tiara, ini adalah seri dari beberapa kali pertemuan. Pertemuan pertama adalah di New York tahun kemarin, kemudian disambung di London, kemudian disambung di Liberia, tempatnya Presiden Ellen Johnson, kemudian terakhir di Bali. Jadi ini adalah pertemuan yang terakhir dan keempat oleh para komite ini. Setelah ini, High Level ini harus membuat rumusan yang kemudian akan dikembalikan ke New York untuk dibahas di sidang PBB September 2013. Itu adalah hasil usulan dari High Level Panel setelah melalui berbagai proses termasuk 4 pertemuan ini. Nah, di Bali sendiri, ini snapshot acaranya seperti yang tadi kami sampaikan, acaranya 25-27 Maret, namun untuk stakeholder outreach-nya termasuk untuk akademisi hanya 25 Maret saja, ya, dan di situ yang diundang dari banyak elemen. Jadi yang paling banyak dari elemen CSO, ya, dari LSM itu banyak keterwakilannya di situ. Kemudian dari kalangan bisnis, usahawan-usahawan, misalnya kalau di Indonesia Bu Marta Tilaan ada di situ. Kemudian dari parlemen, perwakilan dari DPR, kemudian dari mewakili women, dan kemudian youth, banyak mahasiswa di situ. Ya. Sayangnya malah mahasiswa dari kita malah nggak ada, tapi banyak mahasiswa yang hadir di situ. Kemudian akademisi ada sekitar 100 akademisi yang sekitar 60-70% dari Indonesia. Namun tidak ada yang dari kesehatan, dari 100 akademisi itu. Hanya saya saja, saya nggak tahu kenapa, tapi yang lainnya dari fakultas-fakultas yang lain, dan dari UGM cuma 2 orang, yang lainnya dari yang lain. UGM satunya dari teknologi pertanian. Nah, jadi kita hanya salah satu dari sekian banyak paralel meeting ini. Nah, kemudian apa yang dibahas pada forum konsultasi akademis? Jadi dalam forum konsultasi akademis selama 1 hari itu ada 2 sesi. Ya. Sesi yang pertama agendanya di situ adalah identifying future challenges, jadi mengidentifikasi tantangan-tantangan masa depan
Dan ada beberapa presentasi yang dipaparkan di awal. Pertama mengenai populasi, ya, world population. Kemudian ini dari satu kata dari luar, poverty ini begitu kata dari Bank Dunia. Kemudian ekosistem dan climate ini dari luar, energy resource itu dari Indonesia, dari salah satu universitas yang terbaru, Surya University. Mungkin ada yang belum pernah dengar, Prof. Yohanes Surya, baru buka dan langsung bisa masuk ke sini karena menjadi co-organizer-nya. Jadi cukup progresif, satu universitas yang baru umurnya sebulan karena ternyata sudah masuk di sini, sedangkan yang punya 50 tahun malah nggak masuk ya kalau jadi penggembira. Tapi yang baru buka sebulan ternyata malah sudah bisa menjadi co-organizer dari forum seperti ini. Ini forum yang pertama. Kemudian yang forum ini sebelum lunch, kemudian forum yang setelah lunch itu judulnya Addressing Future Challenge. Ini dikoordinasi oleh Profesor Jeffrey Sachs, arsitek yang sebelumnya, yang membahas 3 topik: multilateral, global partnership, dan kemudian science and technology. Pada saat jadwal ini dibagikan, perasaan mulai ada yang kena, karena di sini kesehatan tidak terlalu kelihatan secara eksplisit. Karena kalau kita lihat, ya kalau dikait-kaitkan memang bisa dikait-kaitkan. Namun berbeda dengan NGG yang sebelumnya, begitu kita melihat di situ ada kesehatannya, di sini mulai agak sedikit bertanya-tanya apakah memang kesehatan tidak menjadi prioritas. Karena dalam satu forum satu hari itu yang muncul adalah topik mengenai populasi, poverty, ekosistem, energy resource, kemudian multilateral, global partnership, dan science technology. Jadi memang praktis tidak banyak bicara yang teknis mendalam terkait dengan kesehatan misalnya. Ya. Dan baru kemudian agak sedikit jelas kenapa forumnya demikian dan kenapa topik-topiknya seperti itu. Ya. Jadi yang dilihat ternyata memang pada forum ini mereka tidak ingin sektoral, jadi mereka tidak ingin membahas secara spesifik sektor-sektor seperti education, health, dan sebagainya. Namun mereka ingin berdasarkan pada cross-sectoral multiplier. Jadi mereka ingin melihat pada topik-topik yang itu memberi daya ungkit ke banyak sektor. Dan menurut mereka adalah ini tadi, topik-topik ini tadi adalah yang memberikan daya ungkit ke banyak sektor, tidak hanya satu sektor. Jadi kemiskinan, energi, ekosistem itu berdampak ke banyak sektor. Dan memang itu yang sangat terasa nuansanya bahwa dalam forum itu sebagai besar expertnya itu keluar dari satu institut yang sama, International Institute of Applied System Analysis. Bisa Anda lihat nanti di website-nya. Jadi ini adalah pakar-pakar yang ekspertisnya dalam bidang Applied System Analysis, analisis sistem terapan. Markasnya di Austria, dan mereka memang lebih banyak sebenarnya cross-cutting. Jadi tidak masuk pada sektoral secara spesifik, namun terhadap isu-isu yang sifatnya cross-cutting, karena ini adalah ranahnya sistem analis, jadi analis sistem secara umum, dan mereka ekspertisnya pada hal seperti itu. Dan ternyata branch dari lembaga ini baru dibuka di Indonesia tahun kemarin. Ini yang Indonesian National Committee for IASA, ya, dari cabang dari institut tadi, dan Anda bisa melihat di situ bahwa kembali tokoh-tokohnya masih sama di situ. Kontak personnya adalah Pak Kuntoro, Mas Subroto, kemudian dari Menristek Pak Iwan Suhardi, kemudian yang menarik ada satu institut di situ, ITB School of Business and Management, di situ Pak Utomo Sarjono. Jadi ini yang sangat berkaitan dengan pakar-pakar dari Applied System Analysis tadi. Jadi ini juga menunjukkan beberapa entry point kalau di antara kita ada yang memasukkan karena ternyata di balik forum ini ada satu institusi yang cukup kuat menjadi lokomotifnya sistem analis ini. Dan di Indonesia ada cabangnya yang baru per 2012 kemarin yang terkait dengan School of Business-nya ITB, terkait dengan UKP 4-nya Presiden, terkait dengan Menristek dan kementerian dari PSDM, SIPOL. Jadi itu yang nampaknya menjadi key player untuk masukan akademis yang dari Indonesia. Sehingga itu yang akan menjadi point buat kita kalau memang kita ingin memberikan masukan lebih lanjut.
Nah, itu diskusi sampai sebelum coffee break sore. Nah, kemudian setelah coffee break sore ada sesi yang melaporkan hasil-hasil dari berbagai konsultasi-konsultasi di luar forum itu. Jadi banyak forum konsultasi, ada national consultation sudah berjalan di lebih dari 80 negara, ada regional consultation, hampir semua regio sudah ada konsultasinya, dan ada thematic consultation. Nah, setelah masuk ke sini baru kita bisa melihat di mana letaknya kesehatan. Jadi di thematic consultation ini baru muncul ada banyak tema yang dibahas yang sejak tahun yang lalu, dan di situ salah satunya adalah health, kesehatan. Namun banyak tema yang lain juga. Jadi health di situ masuk dalam satu tema yang dikonsultasikan dalam forum-forum yang paralel. Nah, kemudian dari berbagai konsultasi tadi ada satu dokumen yang menarik untuk Bapak Ibu download. Ya. Ini adalah hasil sementara dari konsultasi global. Ya. Dan di situ bisa ada download judulnya Global Conversation Begins. Ya. Yang ini mencoba untuk merangkum dari apa hasil konsultasi selama ini. Dan secara umum ada 6 poin yang digarisbawahi di situ sebagai hasil dari konsultasi regional, nasional maupun tematik. Yang pertama adalah bahwa MDG itu masih disayangi. Banyak yang ingin mempertahankan MDG, jangan di-kill. Itu pesan dari sekian banyak konsultasi yang sudah berjalan, bahwa tolong MDG-nya jangan dihapus, MDG-nya yang ada tetap dipertahankan. Itu yang pertama. Mereka ingin MDG-nya tetap bertahan karena dianggap masih bermanfaat, masih relevan. Poin yang kedua adalah bahwa MDG yang ada bisa diadaptasi dengan realita yang ada sekarang. Misalnya mempertimbangkan pengukuran-pengukuran yang tidak hanya kuantitatif namun juga kualitatif, karena dianggap yang dulu terlalu kuantitatif. Atau mempertimbangkan bagaimana dalam konteks sosial media dan seterusnya. Jadi bisa diadaptasi terhadap perkembangan terkini sejak tahun 2000. Dan poin ketiga adalah bahwa MDG-nya perlu dipertahankan, namun memang banyak tantangan baru, sehingga memang yang diperlukan adalah MDG plus. Jadi MDG-nya ada ditambah dengan agenda-agenda yang baru. Itu 3 poin kesimpulan awal dari dokumen ini kalau nanti Bapak Ibu baca. Kemudian 3 poin untuk kedepannya adalah bahwa untuk agenda yang ke depan itu harus lebih measurable dan lebih balanced dan holistic, lebih seimbang dan lebih komprehensif. Kemudian harus universal, karena dilihat bahwa MDG yang lama itu fokusnya hanya untuk negara berkembang. Seakan-akan negara maju itu tidak punya masalah. Sedangkan negara maju juga punya banyak masalah pembangunan juga, terutama dengan lapisan dan seterusnya. Sehingga kalau ada agenda ke depan harus tidak hanya mentargetkan negara berkembang, namun juga pada target-target negara maju, tidak hanya untuk negara berkembang saja. Kemudian bahwanya harus people center, bahwa proses penggodokannya harus banyak berkonsultasi dengan masyarakat global, banyak ada top down dan banyak berorientasi pada people, pada masyarakat. Sehingga di sini banyak masuk teman-teman dari CSO. Ini dokumen rangkuman konsultasi yang pertama saya download. Yang menarik adalah mereka juga membuat survei, polling, dan kita bisa ikut polling. Anda bisa masuk ke www.myworld2018.org. Ya, di sini mereka mencoba untuk menangkap aspirasi seluruh dunia dengan membuat sistem polling. Jadi dipersilahkan siapa saja untuk masuk ke sini, kemudian lihat ke bawah, kemudian pilih 6 topik yang menurut kita paling penting untuk masuk di agenda pasca 2015. Ada sekitar 16-17 topik ke bawah, kalau di ke bawah, terus kemudian kita diminta untuk 6 mana yang menurut kita paling penting. Hasil polling sampai saat ini pollingnya akan jalan sampai 2015. Hasil polling sampai saat ini ada sekitar 2.566 orang yang sudah melakukan voting di situ. Nah, terus kemudian Anda bisa lihat rankingnya. Ya, kalau dilihat dari hasil voting saat ini, yang nomor 1 dapat prioritas adalah a good education, jadi sektor pendidikan. Yang nomor 2 adalah better health care, kesehatan.
Jadi kalau pollingnya seperti ini, kesehatan relatif aman. Tapi ini quick count, gitu. Karena masih 2 tahun lagi. Gitu. Apakah ini geser atau tidak? Ini hasil polling dari 200.000 orang. Ini bisa di breakdown per negara. Jadi kita bisa lihat misalnya dari Indonesia berapa orang yang masuk polling dan hasilnya seperti apa. Ini yang untuk Indonesia. Karena bisa melihat dari Indonesia ada 2.669 orang yang masuk ke situ. Dan kalau dari Indonesia nomor 1 adalah pendidikan. Nomor 2 di situ adalah yang biru, itu adalah honest and responsive government. Nomor 3 baru kesehatan. Jadi sedikit geser. Karena urusan government, urusan korupsi nampaknya memang lebih penting di sini. Jadi menduduki peringkat yang lebih tinggi daripada kesehatan. Jadi pendidikan, governance, baru kesehatan. Itu hasil polling. Nah, ini polling ini masih jalan. Jadi kalau memang kita ingin mengamankan kesehatan, ya Pak Jenderal aja nyuruh orang untuk polling di sini saja. Money politik sedikit gitu. Jadi untuk polling ke sini supaya semakin banyak yang klik kesehatan supaya jangan sampai kesehatannya turun ke bawah. Jadi seperti ideal saja. Ini salah satu channel. Jadi tentunya bukan ini saja yang menentukan, namun ini dipertimbangkan untuk melihat aspirasi dunia. Karena tidak ada cara lain yang lebih cepat untuk bisa menangkap sebanyak mungkin keinginan dari dunia. Ini polling yang cukup sederhana. Nah, dari temuan-temuan ini kemudian beberapa hari kemudian keluar tadi yang sudah kita bagikan di depan Bapak Ibu, yaitu ini adalah hasil kesepakatan dari High Level Panel of Eminent Person setelah hari yang ketiga, bisa dipelajari situ isinya ya. Kalau bisa kita intisarikan dari berbagai masukan-masukan tadi, salah satu konsep dasar yang menjadi core dari pemikiran dari High Level Panel ini masih yang kita identifikasi sebelumnya, bahwa nampaknya memang MDG ini arahnya akan menjadi SDG, Sustainable Development Goals. Dan dalam Sustainable Development Goal ini setidaknya ada 3 prioritas, ada triple bottom line, jadi aspek society, social inclusion, kemudian aspek ekonomi, economic growth and fairness, kemudian aspek environmental sustainability. Itu yang nampaknya menjadi, kalau dalam kasus, kerangka konsep utamanya yang dipakai dalam penggodokan agenda pasca 2015 ini. Jadi triple bottom line, society, economy, environment. Dan kalau melihat ini memang ya kesehatan bisa sih ditaruh-taruh gitu. Namun memang tidak terlalu kelihatan secara eksplisit letaknya di mana. Nah, jadi itu sebatas apa yang kita dapatkan dari Bali. Dan kalau ada yang menginginkan detail lebih lanjut, bisa masuk ke website balipost2015.org. Di situ live streamingnya juga ada, pesan live streaming kita. Kemudian ada juga resources yang dari luar dari pertemuan ini. Jadi sebatas itu yang kita dapatkan dari Bali. Namun kalau berhenti di sini kok nampaknya tanggung. Ya. Jadi meskipun catatan dari Bali hanya sejauh itu, kemarin saya memberi saya PR diri saya sedikit karena masih penasaran. Kemudian persisnya kesehatannya itu jadinya mau diapakan, karena tadi belum muncul. Hanya dikatakan bahwa kesehatan itu penting, namun persisnya mau diapakan. Nah, sehingga setelah merubah untuk melacak kembali berbagai dokumen-dokumen yang dijadikan input untuk hal meeting, ada satu dokumen yang menarik yang bisa Anda download. Ini draft terakhir 8 Februari, Report of Global Thematic Consultation on Health. Di situ bisa kita dapatkan persisnya pemikiran-pemikiran yang terkait untuk kesehatan untuk agenda pasca 2015 sampai saat ini seperti apa. Dan sekedar untuk memberikan highlight saja, yang pertama di situ ada pemikiran, ada 3 kategori goal. Ada goal yang terkait dengan memaksimalkan usia harapan hidup yang sehat, healthy life expectancy. Ada goal yang terkait dengan universal health coverage, jam besar. Dan ada sekelompok goal yang disebut dengan MDG-like goals. Jadi goal-goal yang agak mirip-mirip dengan yang MDG yang sebelumnya. Jangan yang 2 itu dianggap berbeda.
Nah, untuk yang MDG Life Goals ada banyak sekali usulan-usulan yang bisa kita lihat di situ. Ini misalnya sebenarnya seperti yang MDG yang lama, namun ditambah universal availability. Jadi ini seperti menggabungkan antara MDG dengan universal access. Jadi universal availability of basic emergency care, comprehensive care, universal access to HIV, TB, malaria, access to sexual health, ini yang disebut dengan MDG Life Goals. Ada juga model-model yang agak baru, good health for best possible physical, mental, social well-being. Entah cara ukurnya bagaimana, misalnya setengah mati yang nomor satu itu. Kemudian improving most vulnerable population, women, children, person disability, early childhood, gender, protection and care. Kemudian satu set terakhir ada One Health. Ini menarik, ada target financing for health, jadi ada yang mengusulkan ada target pembiayaan untuk kesehatan, dan yang paling disukai dosen yang terakhir peningkatan untuk penelitian untuk kesehatan, untuk diakselerasi untuk ini. Ini serangkaian dari topik-topik yang menjadi usulan dalam dokumen tersebut. Nah, dokumen ini ternyata beberapa minggu yang lalu baru dibahas di high level meeting yang lain. Jadi saya salah masuk high level meetingnya. Harusnya yang ini yang kesehatan. Jadi ini high level dialogue on health in post 2015. Kalau yang di Bali itu yang umum. Namun yang kesehatan yang ini namun ya tempatnya agak jauh dari Botswana. Jadi agak repot. Jadi ini mereka membahas draft yang kesehatan. Ya, saya tidak mengikuti, namun karena beberapa dokumen bisa kita share supaya kita tahu perkembangannya. Jadi kalau Anda lihat di high level ini, di situ ada keterwakilan Indonesia di tengah. Itu bisa kita lihat. Itu salah satu chairnya, ada Bu Menteri kita sendiri, kecil sekali yang biru itu, Bu Nasya. Beliau salah satu chair dari untuk panel dari high level dialogue untuk kesehatan ini. Nah, jadi beliau-beliau ini membahas dokumen tadi, dan ada beberapa topik yang dibahas dalam panel tersebut berbeda dengan yang di Bali, lebih spesifik. Jadi membahas lesson learned dari MDG related health goal, membahas apa peran kesehatan dalam agenda pasca 2015, membahas apa prioritas kesehatan 15 tahun setelah 2015, membahas bagaimana frame untuk agenda ke depan untuk kesehatan, dan bagaimana stakeholder bisa memposisikan kesehatan itu, mengamankan kesehatan dalam agenda pasca 2015. Kemudian ada beberapa prioritas yang teridentifikasi oleh panel tersebut. Yang pertama, ini kembali menegaskan bahwa MDG 456 tetap harus dipertahankan. Itu digarisbawahi. Itu kesimpulan yang pertama, bahwa MDG 456 harus wajib dipertahankan. Itu dari panel ini. Kemudian intinya adalah mengakselerasi di mana pencapaian targetnya belum tercapai. Kemudian apabila sudah tercapai dibuat target yang lebih ambisius. Kemudian juga menekankan pada aspek equity, karena selama ini equity-nya tidak terlalu ditekankan. Kemudian juga tambahan selain MDG 456 juga harus mempertimbangkan sexual reproductive health. Dan yang terakhir, additional health priorities based on rapid changes. Jadi berdasarkan perubahan-perubahan terakhir, itu digarisbawahi non-communicable disease dan mental health. Sehingga pada akhirnya, ini kalau pakai sedikit, frame yang muncul dari dialog itu seperti ini. Yang diusulkan kemungkinan untuk kesehatan, goal besarnya adalah maximizing health at all stages of life, ya, dalam semua tahapan kehidupan, dari mulai dalam kandungan sampai usia lanjut. Kemudian ada dua tujuan yang spesifik. Yang pertama adalah MDG 456. Jadi untuk akselerasi MDG 456, terus yang kedua adalah untuk men-tackle NCD yang dalam MDG belum termasuk. Jadi NCD non-communicable disease dengan fokus pada 4 NCD yang paling penting. Jadi termasuk cardiovascular disease, kemudian termasuk untuk cancer, termasuk untuk diabetes, satu lagi saya lupa. Kemudian ada tambahan, untuk dapat mencapai itu diperlukan universal coverage sebagai salah satu kendaraan utama untuk bisa menggolkan dua agenda utama tadi. Nah, jadi itu bocoran terakhir
versi terakhir yang kita dapatkan untuk perkembangan Atijaya. Ya. Nah, ini adalah preliminary-nya, jadi setelah ini nanti akan keluar final recommendation-nya, final report-nya belum ada, jadi masih kita tunggu. Ya. Namun sejauh ini, sejauh radar kita bisa memantau, ini adalah perkembangan yang terakhir, konsep yang akan diajukan untuk pasca 2015. Saya kira itu yang bisa saya sharing, selanjutnya bisa kita buka untuk forum diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.